Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus milik Tuhan dan juru selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan juru selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat. Kalau engkau percaya engkau diselamatkan, engkau tidak percaya engkau akan dihukum. Karena walaupun di luar sana ada banyak orang mengatakan Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan juru selamat, jangan percaya pada mereka, percaya pada firman Allah. Dan mau percaya pada mulut-mulut kotor, mulut-mulut yang tak bertobat, mulut-mulut pengikut ajaran setan-setan dan nabi-nabi palsu itu. Jangan ikuti kata firman Allah dan ikuti hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan sesuai dengan firman Allah. Tuhan Yesus memberkati, karena Tuhan sudah berkata, Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Karena apa? Keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya. Siapa itu? Yesus. Kepada Yesus tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk memberikan yang terbaik, memilih yang terbaik bagi orang-orang yang belum percaya. Yang sudah percaya tetap mendapat kekuatan baru dari Tuhan Roh Kudus dalam kehidupan pengiringan kita di pagi ini sampai nanti. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan mantap kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Jadi murid yang Kau kasih menjadi Tuhan Yesus, Kristen sejati yang belajar dari Kristus, dalam nama Yesus. Amin. Saya akan membacakan 1 Petrus 2. Ya, 1 Petrus 2 ayat yang ke-23, demikian bunyi firman Allah. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Haleluya. Dan ini agak sedikit tema kita berbeda, walaupun masih tetap ada Kristen sejatinya. Kristen sejati itu harus rela belajar kepada Kristus. Ya. Jadi kita ada suhunya, ada gurunya, ada maha guru, ya, ada master yang mengajarkan nilai-nilai itu kepada kita. Dia bukan hanya mengajar, tetapi dia menjadi pelaku apa yang diajarkannya. Nah, kalau saya mengajarkan kita, misalnya mari kita berdoa pagi, sementara saya tidak berdoa pagi, itu namanya dusta. Kalau saya mengatakan tolong istrimu mencuci, menyetrika, saya tidak pernah menolong istri saya, itu dusta. Kenapa? Kita harus belajar membersihkan rumah, bersihkan rumahmu, walaupun kau laki-laki suami, kau tidak pernah membersihkan rumahmu. Itu dusta. Karena saya tiap hari ini membersihkan rumah saya. Apa yang mau saya katakan di sini? Bahwa yang mau saya katakan kepada kita, untuk menjadi Kristen sejati kita harus belajar dari sumber yang benar. Walaupun ini saya tempatkan di paling belakang, bukan berarti dia tidak penting. Dialah yang terpenting. Supaya apa? Pusat kita itu kepada Dia. Nah, jadi orang yang belajar kepada Kristus, orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Yesus itu menyerahkan diri sebagaimana yang kita baca. Dia taat kepada Bapa, dia melakukan apa yang dilakukan oleh Bapa. Dia dengan rela menanggung segala penderitaan. Dan walaupun dia katakan kalau boleh cawan ini lalu, biarlah dia lalu, tapi jangan kehendakku, tapi kehendak-Mu. Wah. Jadi kita sebagai orang yang mau menjadi Kristen sejati, kita harus belajar dari Sang Maha Guru itu, yaitu Tuhan Yesus. Dia bukan hanya mengatakan, tetapi Dia mengajarkannya dan sekaligus menjadi pelaku dari firman Allah. Bahkan setia sampai mati. Tidak ada pengajar yang seperti itu. Itu sebabnya
kita harus mengikuti teladan dia. Yang kedua, orang yang menyerahkan dirinya dipakai oleh Allah. Jadi kita harus belajar bahwa kita harus juga, tadi kita menyerahkan diri seperti dia menyerahkan diri kepada Bapa, kita juga harus menyerahkan diri kepada Yesus, kepada Roh Kudus, kepada Bapa di surga. Mengikuti dia, patron kita, teladan kita itu, model kita itu. Lalu kemudian orang yang menyerahkan dirinya dipakai Allah. Ada orang tidak ingin dipakai oleh Tuhan, tetapi dia tetap percaya kepada Kristus. Tapi untuk lebih jauh tidak, karena dia anggap itu merepotkan. Tidak ingin jauh terlibat dengan hidupnya dengan Tuhan. Ya cukup begini sajalah. Jadi tetapi Yesus itu ketika kita tahu bahwa dikatakan dalam Yohanes 5 ayat 17, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja. Wah, jadi Bapaknya gak pernah berhenti, dia juga gak pernah berhenti. Dia yang mengutus dia itu, yang membuat orang-orang lain, dia kan diutus sama seperti saya diutus gitu kan. Ya katakanlah saya ikuti, kau diutus, saya diutus. Tapi saya belum bisa membangkitkan orang mati itu. Saya sudah coba tapi belum bisa membangkitkan orang mati itu. Ya. Saya bukan datang dari surga. Memang saya dipanggil dan diutus, tapi saya nggak datang dari surga. Dia itu datang dari surga loh. Lalu dileceh-lecehkan, direndah-rendahkan oleh orang-orang yang, ya biarkan sajalah ya. Karena firman Allah kan sudah saya bilang, orang yang merendahkan itu karena dia tidak punya roh Allah. Kalau ada roh Allah dalam hidupnya, dia tidak akan melakukan itu. Jadi, orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan itu karena ada roh Allah dalam hidupnya. Tidak ada orang yang mengatakan Yesus bukan Tuhan kalau roh Allah ada dalam hidupnya. Gak akan mungkin itu. Karena tidak ada roh Allah dalam hidupnya, maka suka-sukanya. Setan itu kan suka-sukanya. Kalau suka-sukanya Tuhan, ya kita hidup yang kekal. Kita memperoleh yang terbaik. Kalau suka-sukanya Tuhan dalam hidup kita, artinya di dalam kendali Tuhan dalam kehidupan, suka-suka Tuhan dalam hidup kita, itu nggak akan pernah bertentangan dengan sifatnya. Jadi tidak akan dimasukkan kita. Kan suka-sukaku. Mampir dulu ke neraka. Enggak. Tuhan nggak akan begitu dia. Kamu harus masuk neraka. Kamu kalau mau masuk ke surga, aku harus masuk ke neraka dulu. Nggak bisa. Neraka itu bukan disediakan untuk saya, untuk orang manusia, tapi disediakan untuk setan. Tapi kalau manusia itu mengikut setan, ya dia masuk ke situ. Dan orang percaya tidak akan pernah masuk ke situ. Kenapa? Dia sudah berjanji. Kita bebas dari hukuman itu. Itu sebabnya kita percaya, kita melakukan kehendak Allah, kehendak Bapa di surga itu kita lakukan dalam hidup kita. Ya, yang ketiga dikatakan, satu lagi, mengerjakan pekerjaan yang telah dipercayakan kepadaku. Wah, itu Tuhan itu. Jadi dia mengerjakan pekerjaan Allah yang dipercayakan kepada dia. Dia tidak menolak itu. Saya bilang begini, Tuhan tolonglah supaya ada tanda-tanda heran dan ajaib dalam setiap gerejamu, dalam setiap pelayanan kami, hamba-hambamu. Dan itu betul-betul menjadi doa yang serius di hadapan Tuhan. Dan saya berharap kota ini akan dimenangkan bagi Kristus. Daerah ini akan dimenangkan bagi Kristus. Karena apa? Kita ada banyak orang-orang yang berdoa, ada banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Afrika mengalami lawatan Tuhan hari-hari ini. Karena apa? Adanya doa-doa yang dinaikkan. Termasuk saya dan saudara yang pernah mendoakan Afrika. Ya,
Karena pada saat dimana orang-orang dianiaya, diperlakukan tidak adil dan lain sebagainya, banyak orang, udahlah. Apalagi dengan sifat, kalau Anda lihat saja di YouTube bagaimana Boko Haram itu, yang tidak menghargai manusia di luar daripada dia. Tapi Tuhan tidak akan diam, dan telah dibuktikan ada juga daripada pengikut-pengikut Boko Haram itu yang datang kepada Kristus. Itu kita bisa saksikan di YouTube. Bagaimana mereka menerima Kristus itu dalam hidup mereka. Karena kok begini kejam hidup ini, kok begitu sadis hidup ini. Kok orang-orang percaya orang Kristen itu nggak pernah mau membalas. Mereka tetap menerima apa adanya, bukan ada apanya. Mereka tetap berdoa kepada Yesus. Mereka tetap percaya kepada agama. Sekalipun tolongan senjata. Ada apa dengan iman mereka itu? Dan itu membuktikan bahwa Yesus tidak tinggal diam. Kalau hari ini mereka mengalami lawatan Tuhan, ada seorang ditanya, bagaimana kamu bisa menerima Yesus? Saya tahu itu adalah dua orang-orang seluruh dunia ini, sehingga lawatan Tuhan bagi negara kami. Semoga kita tidak abai mendoakan. Target dan fokus doa kita di beberapa hari yang lalu saya menyampaikan kepada kita. Ada target 2, ada 8 itu. Ada lingkungan, ada keluarga, ada teman-teman, ada Israel di situ, ada para pemimpin kita, ada di marketplace juga para pemimpin kita. 8 itu harus menjadi target doa kita untuk kita doakan terus-menerus di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Dan yang terakhir adalah orang yang secara sukarela tunduk kepada otoritas Allah. Jadi kita ini, kalau Yesus saja memberikan teladan, kalau kita sebagai orang belajar kepada Yesus, kita harus tunduk kepada otoritasnya. Sama seperti dia tunduk kepada otoritas Bapaknya, dan dia taat sampai mati. Itu bukan sesuatu yang mudah. Walaupun dalam kesetaraannya dia mengosongkan dirinya, tidak hal yang harus dipertahankan, tapi dia mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah. Karena apa? Dia menyadari otoritas. Dan itu sebabnya saya mau katakan kepada kita sebagai orang-orang percaya, sadari otoritas Allah dalam hidup. Jadi jangan kangkangi otoritas Allah dalam hidupmu, tapi hargai otoritas Allah itu, hormati, supaya Allah memakai engkau lebih dahsyat lagi. Saya yakin dan percaya setiap pelayanan kita tidak akan membawa sesuatu yang rugi ketika kita melayani Tuhan dengan sungguh, dan Tuhan akan dipermuliakan. Jadilah orang Kristen sejati yang belajar dari Kristus, supaya dari situ kita akan dengan tabah dan dengan taat, dengan kesungguhan, sama seperti guru kita, guru agung kita Tuhan Yesus Kristus, yang melakukan pelayanan, yang melakukan kehendak Bapaknya. Demikian kita melakukan kehendak Yesus dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, memberkati kami, untuk kami menjadi terang, menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau engkau sakit di pagi ini, apapun sakit penyakitmu, saya mau katakan Tuhan mampu menolong engkau dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan keluar. Dan oleh bilu-bilu daripada Tuhan Yesus engkau sembuh, oleh kuasanya engkau sembuh, oleh jamahannya, oleh firman-Nya engkau sembuh. Terima kasih buat pertolongan kepada mereka. Bagi mereka-mereka yang mengalami situasi yang sulit, Tuhan, kami tahu ini bukan hal sangat mudah, tetapi kami percaya bahwa Tuhan punya solusi bagi setiap kami yang bersandar percaya kepada-Mu. Ada banyak cara Tuhan untuk menolong kami, dan kami tidak membatasi, tapi kami datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati kami di hadapan Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih, kiranya Tuhan menolong kami, memberkati kami, segala pertolongan yang kami dambakan dari Tuhan kami nikmati. Setiap orang yang menaruhkan harapnya kepadamu, yang mengalami kesusahan, pertolongan itu mereka nikmati. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
Selamat pagi, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap.